Di pertemuan yang lalu kan kita sudah lihat macam-macam jenis sastra yang ada di dalam Alkitab. Tapi belum selesai. Kita sudah lihat ada bagian kitab suci yang berupa apa? Cerita, terus hukum, terus cerita yang berupa sejarah yang diceritakan, terus puisi, terus masih ada lagi? Apa lagi yang sudah kita diskusikan? Nah, sekarang coba kita lihat yang lain lagi ya. Sekarang silahkan membuka kitab Amsal. Silahkan cari kitab Amsal. Nah, kalau membaca kitab Amsal, kita ketemu di dalamnya itu jenis sastra yang beda dengan yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya ya. Ada peribahasa, ungkapan, kemudian ada nasihat yang pendek. Nah, di situ kita temukan macam-macam hal di kitab Amsal ini. Dalam hal ini Bapak Ibu silahkan mengingat peribahasa. Coba sekarang Bapak Ibu tolong membuka bab 14, Amsal 14. Lima 15 ya. Lihat ke ayat 17. Ini kan gampang mengertinya ya. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Enggak kesulitan kan memahaminya, kalimat sederhana begini. Bapak Ibu diajak makan, diberi makanan. Makanan yang pertama itu sayur, yang kedua daging lembu, daging sapi. Tapi sayurnya disediakan dengan kasih. Daging lembunya disediakan dengan penuh kebencian. Atau gini, Bapak Ibu pernah nggak makan sambil dimarahi? Beneran pernah? Hah? Dan berasa beneran susah nelennya. Nah, mau makanan seenak apapun, objektif daging sapi dimasak enak gitu ya. Tapi makannya sambil dimarahi. Enak juga. Nah, berarti belum pernah makan sambil dimarahi. Kalau lapar. Harus coba itu makan sambil diajak berantem istri, Pak. Ada bukti. Berani cuek? Coba garpunya bisa geser tempatnya. Dan sebaliknya, pernah nggak makan bareng-bareng dengan teman yang akrab, yang rame gitu? Coba makanannya apa? Istimewa makanannya apa waktu makan bareng? Makanannya sederhana bisa jadi, tapi suasananya, nah ini seneng gitu ya. Dan itu sudah disampaikan di dalam Amsal ini. Dan ini Amsal disampaikan untuk menjadi nasihat ya. Bukan untuk menilai sebenarnya, tapi memberikan nasihat. Jadi kalau makan, itu yang benar nomor satu adalah kasihnya dulu. Baru habis itu ini makanan. Makan berdua, awalnya makannya enak, tahu-tahu berantem. Dilanjutin nggak makannya? Nyangkut. Kemudian coba lihat Amsal yang lain.
Lihat 19. Amsal 19 ayat 15. Bapak Ibu pernah ketemu orang pemalas tapi rajin berolahraga gitu? Nggak akan ketemu. Pemalas tapi seneng olahraga, seneng mandi. Pemalas tapi seneng mandi. Coba lihat Amsal tadi itu. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang lamban akan menderita lapar. Orang lamban sama dengan malas. Dan Bapak Ibu, dulu orang bekerja itu di luar rumah ya, pergi ke ladang, ke kebun, sehingga kalau orang itu malas, maka lihat baris yang kedua, nggak mungkin orang malas itu bisa mendapatkan makanan yang cukup. Dan tanah musim di Israel tidak seperti di sini. Di sini itu tongkat dan kayu aja sudah bisa jadi tanaman, nggak usah dirawat, bisa orang dapat makanan. Tetapi tetap saja orang harus keluar cari makanan. Tapi orang-orang di Israel zaman kuno, mereka itu kan punya 4 musim. Sehingga kalau mereka malas di musim panas, di musim semi, di musim panas mereka malas, efeknya apa? Ya nanti di musim dingin mereka nggak akan bisa makan. Nah kemudian lihat yang baris pertama, orang malas itu kan dekat sekali dengan tempat tidur. Jadi orang malas senangnya tidur, dan kalau sudah tidur berat untuk bangun. Kemudian sekarang Bapak Ibu lihat tadi saya pilih bab 21 ayat 9. Ayat 9. Apa yang dikatakan di situ? Tahu sotoh rumah kan? Sotoh itu atap. Nah, atap rumah itu kan macam-macam kan ya. Kita di sini biasa yang tradisional dengan genting, lalu dengan asbes, lalu sekarang ganti multiroom, genting beton gitu ya. Atap rumah, tapi bisa juga bentuknya dak. Tahu dak kan ya? Nah, kalau waktu saya di India itu banyak rumah yang atapnya memang dak. Bukan karena mau ditingkat, enggak. Memang itu atapnya. Nah, sekarang silahkan membayangkan rumah orang Israel zaman kuno, atapnya itu dibuat seperti dak, tapi bukan dengan semen, bukan dengan beton. Ada kayu yang lebih kecil, kaso, lalu ada jerami, ada tanah liat. Nah itu diatur di situ. Sehingga atap rumah itu juga punya fungsi. Kalau musim panas dipakai untuk menjemur, misalnya jemur gandum atau jemur ini anggur yang mau dipakai untuk membuat kismis. Ini harus dijemur. Membuat kismis harus dijemur apa enggak? Ya, buahnya dijemur kan. Nah, tuh. Kemudian kalau musim panas itu juga digunakan sebagai tempat tidur. Tapi kalau musim dingin, ya nggak cocok tidur di atap. Nah, Amsal 21 ayat 9 ini tadi mengatakan apa? Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah. Panasan, kedinginan. Nah, kalau musim panas agak sejuk ini. Tapi tidur di luar itu dikatakan
lebih baik daripada tidur di dalam rumah tapi bersama dengan perempuan yang suka bertengkar. Belum seberapa itu. Coba lihat ayat 19. Polanya sama persis. Ini ibu-ibu tersinggung membaca teks ini. Coba lebih baik tinggal di gurun daripada tinggal dalam rumah tetapi dengan seorang perempuan yang pemarah, suka bertengkar. Nah sekarang begini saja. Perhatikan sih yang negatif tentang perempuan tadi ya, suka bertengkar ya. Sekarang saya tanya dulu biar nggak pada menyalahkan kitab Amsal. Saya tanya, tapi yang boleh jawab hanya ibu yang punya anak laki-laki. Ya, yang nggak punya anak laki-laki nggak boleh jawab. Ya, ibu punya anak laki-laki, anak ibu pacaran, nyari perempuan yang akan jadi istrinya. Tolong sebut. Apakah setiaplah seperempuan kaya apapun boleh jadi istri dari suami anak ibu? Sembarang perempuan. Yang nggak boleh itu perempuan yang mana saja? Yang boleh jawab cuma yang punya anak laki-laki kok. Apa saja? Satu, perempuan yang bagaimana yang tidak akan ibu terima? Bukan, nggak usah yang ini dulu. Perempuan yang seperti apa saja yang tidak boleh jadi menantu ibu. Tuh, nggak sayang sama orang tua. Terus sifat-sifat ya, sifat-sifat pemalas, gosip, matre, jelas kan ya? Coba kalau ibu punya menantu matre, resikonya apa? Harta pindah. Ya, coba apakah ibu sedang berbicara tentang semua perempuan itu matre? Enggak. Amsal itu ditulis untuk anak laki-laki. Bapaknya yang ngomong, gurunya ngajarin. Aku bebas, Pak. Nah, kemudian sekarang begini. Ini bukan Amsal ini tadi, bukan penilaian terhadap para perempuan. Kalau merasa dinilai salah sendiri. Nyatanya ibu bisa menyebut ada perempuan matre, malas, suka gosip, terus apa lagi? Apalagi udah ketemu nggak setia, celaka ada. Ibu tidak bicara tentang semua perempuan. Tapi ini perempuan yang tidak boleh jadi menantuku, gitu kan? Kenapa kok nggak boleh? Nanti anakku yang akan sengsara. Nah sekarang bayangkan seorang bapak, seorang ibu memberi nasihat kepada anak laki-laki. Kalau kamu nyari perempuan untuk jadi istri, jangan terima, jangan mau sama perempuan yang suka bertengkar. Kenapa? Enggak enak beneran itu. Tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bayangin ya, lebih enak tinggal di suatu rumah. Bahkan lebih enak tinggal di padang gurun daripada satu rumah. Jadi ini nasihat untuk anak laki-laki. Jangan berpikir tentang, wah ini ngomongin tentang perempuan, jelek semua. Hah? Lu kan sudah dibilang, ini nasihat untuk anak laki-laki, orang tua kepada anak laki-laki. Bagaimana kemudian kalau kita belajar?
Jadi ini dulu dipahami dulu. Coba kalau nggak memahami, ini nasihat untuk orang tua untuk anak laki-laki. Bacanya aneh kan tadi jadinya. Begitu sudah tahu ini nasihat orang tua untuk anak laki-laki, sudah mulai lebih paham kan? Nah kemudian sekarang langkah berikutnya, sekarang saya belajar apa dari Amsal ini? Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, sama. Kalau ini Bapak Ibu tetap saja akan mengatakan anakku mau laki-laki maupun perempuan, kalau mencari calon pasangan harus diperhatikan yang negatif, yang begini-begini nggak boleh, begitu kan? Sama saja. Ini belum seberapa, buka Yesus bin Sirah. Ganti Alkitabnya kalau nggak ada. Nggak nemu. Udah ketemu? Ya, sekali waktu bener kan Alkitabnya perlu dicek lengkap apa enggak. Kan di pertemuan yang lalu kita sudah urutkan nama kitab-kitab. 25 sudah. Coba lihat ayat 20. Kebayang nggak jalan pasir, tapi jalannya itu naik. Sadis banget ini. Terus lihat ada lansia naik jalan itu, lewat jalan itu, gimana rasanya? Gimana rasa dari orang lanjut usia tadi? Udah berat, nggak enak, nggak nyampe-nyampe. Prosot. Nah kayak gitu rasanya seorang laki-laki pendiam punya istri yang gimana? Saya, ibu nggak jangan diskusi dan bantah saya. Suruh Ibu baca yang ada di teks. Tetap saja kalau ibu tersinggung berarti ibu menilai menggunakan kitab ini untuk menilai diri sendiri. Salah sendiri kalau begitu. Ibu mau punya anak laki-laki, terus anaknya itu punya istrinya cerewet, terus ibu melihat anak ibu yang laki-laki itu dicerewetin sama istrinya. Coba rasanya gimana jadi ibu? Gemes. Jadi ini peringatan, kamu kalau nyari perempuan untuk jadi istrimu, perhatikan jangan mau sama perempuan yang sebaliknya. Kalau nasihat ini disampaikan kepada anak perempuan, jangan jadi perempuan yang kalau kamu jadi perempuan yang nanti kamu akan enggak laku gitu kalimatnya ya. Kalaupun ada yang memperistri kamu, nanti suamimu yang akan susah. Belum seberapa lagi, coba lihat ayat 24. Sudah baca ayat 24. Sudah selesai sudah. Jumlah dosa dari perempuan.
Bab ya ayat 24. Nggak sepakat lagi kan? Ya udah jelas kan? Bapak Ibu tunggu dulu. Kalau membaca teks ini Bapak Ibu ingat kisah apa coba? Udah selesai. Ya itu maksudnya. Jangan berpikir sirah itu ngomong tentang semua perempuan membuat para laki-laki berdosa. Tapi akan ketemu pemahaman tentang bab-bab lain, kitab-kitab yang lain itu akan menolong kita untuk mengerti. Jadi satu kitab bisa jadi harus dimengerti dengan bantuan kitab-kitab yang lain. Ya begitu. Ini kalau membaca Amsal dengan Sirah itu mirip-mirip, isinya banyak yang bisa dikatakan sama. Misalnya sekarang sebentar. Saya pilih yang gampang diingat ya. Dua 22 ayat 2. Sirah dengan Amsal itu jenis sastranya kebanyakan sama. Bab 22 ya. Lihat ayat 2. Seorang pemalas mirip dengan sekepal kotor. Coba pertimbangkan baik-baik ya. Kotoran kok di kepala. Bayangkan orang menyentuh kotoran. Pernah nyentuh kotoran? Itu tangannya kan begitu gini kan? Ada yang malah dicium-cium gitu. Pasti akan dikebaskan cepat kalau nggak ada air. Diapain? Dilap-lapain. Jangan apa aja dilap-lapain. Nah kayak gitu. Kalau orang ketemu orang malas, misalnya Bapak Ibu punya usaha, lalu anak buahnya atau karyawannya malas. Coba Bapak Ibu punya usaha, punya karyawan malas, pengennya ngapain? Pengennya diapain? Kasih penghargaan, dinaikkan gajinya, secepat mungkin kalau bisa. Risih kalau melihat orang malas. Itu jangankan punya karyawan, coba di rumah melihat ada orang malas, Bapak Ibu senang. Di rumah ada yang malas nggak? Atau rajin semua di rumah? Bapak Ibu terserah mau di mana aja ketemu orang malas dan orang itu ada di bawah tanggung jawab Bapak Ibu, pasti akan berusaha menyingkirkan. Mirip dengan Amsal. Silahkan lihat Amsal 10. Amsal 10 ayat 26. Amsal 10 ayat 26. Cuka bagi gigi. Pernah ngerasain cuka? Pernah. Kalau kena gigi emang rasanya gimana? Ngilu. Apa yang dilakukan kemudian kalau gigi kena cuka? Minum. Bilas. Minum.
Minumnya banyak apa dikit? Banyak. Ada yang ngerasa-rasain gitu cuka itu kayak apa gitu? Nggak akan ketemu. Orang akan berusaha secepat mungkin supaya rasa cuka itu hilang gitu kan. Cuma ada asap bagi mata. Ini udah jarang, udah nggak ketemu orang, jarang ketemu orang nabun lagi kan. Coba mata kena asap, perih. Terus kalau tangannya diikat itu gimana? Wah, bingung. Orang kena mata kena asap, tapi tangan nggak bisa dipakai buat ngucap. Apa yang akan dilakukan? Wah, kelimpungan pasti kan. Gimana caranya rasa pedih itu hilang? Nah, kayak gitu si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Pengennya cepet supaya orang malas itu hilang, pergi, nggak bikin risih gitu. Itu kalau membaca Amsal kita ketemu hal-hal yang seperti itu. Karena Amsal itu bicara tentang nasihat, pelajaran untuk hidup sehari-hari, maka Bapak Ibu akan ketemu hal-hal yang bisa dikatakan sangat biasa, menyangkut kehidupan sehari-hari. Dan kemudian sekali lagi perhatian fokusnya kepada anak laki-laki. Maka kalau membaca Amsal bab 5, bab 6, nggak usah kaget. Amsal bab 5 coba. Itu seru loh kalau dibaca. Lihat tadi. Amsal bab 5 mulai dari ayat 1. Itu hanya perlu merenung sebentar dan Bapak Ibu akan paham. Udah ketemu perempuan jalan kan? Perempuan jalan itu apa? Kalau Bapak Ibu lihat di teks ini. Ini pelacur. Pelacur ya. Kemudian coba lihat sekarang. Janganlah ketemui, janganlah menyimpang menuju rumah pelacur ya. Coba lihat ayat 10. Orang lain pelacur itu mengenyangkan diri dengan kekayaan. Lanjut. Ini anak-anak muda diingatkan yang sudah kerja ini ya. Kalau kamu pergi ke rumah pelacur, maka efeknya adalah kamu kerja, tapi hasil kerjamu dinikmati orang lain. Itu kan rugi, kamu nggak dapat kekayaan padahal kamu kerja keras untuk mendapatkan kekayaan. Coba lihat ayat 11. Bapak Ibu ingat apa kalau membaca ayat 11? Ya, lalu kan juga ketemu penyakit kelamin di sini kan? Itu diingatkan. Kenapa kok diingatkan? Karena waktu itu di kota-kota banyak tempat-tempat seperti itu. Bapak Ibu yang dari timur, yang dari Flores sampai ke Kupang, itu jangan-jangan kalau suster misalnya tinggal di desa dari kecil gitu ya, nggak akan dengar kata pelacur kan? Dengar apa enggak? Enggak. Apalagi kalau pakai bahasa Jawa. Enggak akan mereka dengar. Kenapa? Enggak ada di sana. Oh, di Pulau Jawa, ya sejarahnya ya panjang sekali. Termasuk ada yang ikut dalam perjuangan kemerdekaan ada. Tapi di banyak tempat itu enggak ada kata untuk pelacur.
Tidak ada nama tempat yang seperti itu. Di Israel zaman kuno banyak. Dari mana tahu kok banyak? Contoh, waktu orang Israel mau masuk ke Kanaan, ada Rahab kan, itu pelacur kan, tempatnya di mana? Di atas tembok kota. Lalu di banyak tempat nanti masuk saat kali waktu kita bahas pelacuran di perjanjian lama gitu. Tapi orang-orang memang betul diingatkan, memang bukan satu lokalisasi gitu ya, tapi rumah ini itu pelacur. Jangan sampai kamu belok. Aku pernah lihat loh, ada anak laki-laki belok ke situ, dampaknya parah. Gitu. Maka muncul nasihatnya kayak gini. Ini bukan mau bercerita tentang pelacuran, enggak, tapi nasihat. Kamu anak muda, hati-hati, jangan sampai kamu masuk ke tempat itu. Anak perempuan jalan itu gimana bibirnya? Kalau ngomong begitu, kalau bujuk pinter beneran gitu ya. Tapi hati-hati, nanti lama-lama kalau kamu terbujuk, apa yang akan terjadi? Kamu akan merasakan pahit yang seperti empedu. Kalau pas ngomong manisnya kayak tetesan madu. Tapi begitu kamu masuk dan mengalami semuanya, kamu akan mengalami ini pahit yang kayak empedu. Belum selesai, kalau membaca ayat 5, tuh nasihatnya begitu. Jadi ada ya bagian kitab suci yang isinya kayak gini. Nah, sekarang ambil contoh lain lagi di perjanjian baru ya. Silahkan membuka ini surat 1 Tesalonika, contoh yang gampang dulu ya. Tes. Sudah ketemu? Lihat bab 1 ayat 1. Yang nulis siapa? Yang ngirim siapa? Dari Paulus. Dengan temannya Silvanus, nama lainnya Silas. Terus ada Timotius. Lalu surat ini ditujukan kepada siapa? Tesalonika. Nah, kemudian begini, lihat ke ayat 3. Ada doa kan di situ ya? Bapak Ibu tolong ingat waktu nulis surat. Pernah nulis surat kan ya dulu? Ya. Kali kata pertama yang ditulis ya? Tempat menulis kan? Terus tanggal. Terus buat siapa? Ya. Terus habis itu? Isinya. Salam dulu. Salam damai dalam Kristus. Gitu kan. Habis itu baru ngomongin isi. Setelah isi disampaikan, terakhir ada apa? Pengirim, nggak tanda tangan nggak? Ya. Nah, surat yang kita temukan di dalam perjanjian baru itu sebenarnya strukturnya sama dengan surat-surat yang biasa ditulis di zaman yang sama. Lihat dari siapa kepada siapa, gitu ya. Terus habis itu ada berkat, ada doa, gitu ya. Terus baru isi. Isinya macam-macam. Bapak Ibu dulu waktu pacaran nulis surat Enggak. Pacarannya jarak dekat ya? Jarak dekat. Atau pas pacaran ketangkep hansip, nah selesai. Enggak ada satupun di antara bapak yang pacaran terus tulis surat. Ada lah Pak. Generasi kita pasti ada surat. Ayo, aku. Terserah. Ya dulu masa sekarang. Kan saya ngomongnya waktu pacaran.
Aku. Waktu pacaran, waktu sebelum berteman, tulis surat. Mau telepon aja belum ada wartel dulu kan. Wartel aja belum ada. Surat. Kemudian tolong ingat-ingat kalau mendapatkan surat atau Bapak Ibu yang misalnya dulu kos di tempat yang jauh dapat surat dari orang tua gitu ya. Tapi paling gampang ingat waktu surat pacaran itu sih. Ketika membaca surat, tolong ingat-ingat ya, yang pernah pacaran dan tulis surat. Waktu terima surat, gimana rasanya? Wah, berbunga-bunga. Seneng kan ya? Terus habis itu baca. Kirain dicium dulu apa? Saya tanya sampai detail gitu loh. Lo kan waktu nulis surat aja kan bukan nyobek buku lalu nulis kan? Harus beli kertas surat kan? Warnanya apa? Pink. Pilih yang wangi juga tuh. Makanya ketika terima surat, tolong ingat-ingat ketika membaca surat. Baca. Waktu membaca, membayangkan yang nulis ada di depannya apa enggak? Sama kan? Iya. Kemudian bacanya sambil senyum-senyum enggak? Ini enggak belum ngomong ini kan ngomongnya surat pacaran bukan surat putus. Kemudian mendengarkan seolah-olah saya mendengarkan dia sedang berbicara. Bahkan walaupun saya membacanya dalam hati, itu saya bisa membaca dengan cara seperti kalau dia sedang ngomong, gitu enggak? Terus habis itu setelah selesai suratnya terus dimasukkan tempat sampah. Enggak, ya. Ada yang sampai sekarang masih nyimpen. Nah, setelah itu kan ditutup, taruh di mana? Bawa bantal apa ya? Nah, tengah malam bangun, Baca lagi. Senangnya masih sama gitu. Itu ketika kita membaca surat kayak gitu kan ya. Yang ngajari kayak gitu siapa? Gak ada. Bisa sendiri tapi jawabannya semua sama. Nah, Paulus bersama dengan dua orang teman ngirim surat kepada jemaat di Tesalonika. Yang kemudian dilakukan bagaimana? Surat diterima oleh jemaat, lalu jemaat kumpul. Satu orang membacakan surat itu. Dan ketika surat dibacakan, seolah-olah Paulus hadir bicara kepada mereka. Itu surat, sarana komunikasi di zaman kuno sampai modern. Jadi ada masalah dengan jemaat di Tesalonika. Paulus nggak bisa datang. Lalu Paulus kirim surat. Surat diterima. Ngirimnya pakai apa? Udah pesuruh. Dan itu alat komunikasi yang biasa. Dari tempat yang satu ke tempat yang lain, bisa jadi dari lewat kapal, dengan kapal, ada yang dengan kereta, dengan kuda, ada pesuruh cepat bahkan ada. Ini surat dari raja, diserahkan ke pesuruh cepat itu, pesuruhnya naik kuda, entah berapa lama. Dan itu kalau orang membaca surat. Nah, ada masalah di dalam jemaat, Paulus tidak bisa datang untuk menanggapi, maka dia nulis surat. Dan setelah itu surat dikirimkan lalu dibaca. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, surat-surat terutama yang ditulis oleh Paulus ya, itu berkaitan erat dengan situasi jemaat. Nggak ada surat yang ditulis surat Paulus kepada jemaat di kampung sawah, nggak ada. Maka yang kita temukan apa? Nanti akan ketemu kalau membaca surat Paulus di Tesalonika ada masalah apa? Bagaimana Paulus menanggapi?
Di Tesalonika itu misalnya soalnya kalau membaca bab 4, bab 5 ya, itu Paulus kan mengatakan Tuhan itu akan cepat datang. Boleh cek, Bapak Ibu tolong cari kalimat di bab 4, bab 5. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Ayat berapa itu? Bab 4 ya. Perhatikan kalimat itu. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Dari kalimat itu, Bapak Ibu silahkan amati. Paulus yakin Tuhan akan datang dalam waktu cepat kan? Bahkan Paulus yakin saya masih hidup ketika Tuhan datang nanti. Tapi masalah muncul begitu. Tuhan belum datang, anggota jemaat sudah ada yang meninggal. Pertanyaannya, bagaimana nanti dengan anggota jemaat yang meninggal? Untuk kita sekarang bukan soal kan kayak gitu. Untuk jemaat Tesalonika waktu itu masalah. Kalau Tuhan datang, kita yang masih hidup masih bisa menyambut, lalu dibawa Tuhan ke surga. Yang sudah mati bagaimana? Paulus menjelaskan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang meninggal. Yang meninggal enggak akan ditinggalkan. Tapi apa yang akan dilakukan Tuhan? Yang sudah mati itu akan dibangkitkan dulu. Kemudian habis itu bersama yang masih hidup akan dibawa Tuhan ke surga, menyongsong Tuhan di angkasa. Bapak-Ibu tolong cari kalimat juga. Kami tidak mau, saudara-saudara, kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Masih di bab 14 atau 5, udah geser ke 15. Ayat berapa yang kalimatnya kayak gitu? Kalau orang tidak tahu keadaan orang yang meninggal, orang akan takut, orang akan gelisah, gitu kan ya. Dan Paulus memberikan penjelasan, jangan sampai kamu gelisah, jangan sampai kamu takut karena kamu tidak tahu. Jangan sampai kamu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara kita yang akan meninggal, yang sudah meninggal akan dibangkitkan dulu. Mereka tidak akan ditinggalkan. Nah, situasinya kayak gitu. Kalau membaca bab 1 yang ucapan syukur dan sesudahnya, Bapak-Bapak akan menemukan jemaat Tesalonika itu mengalami penganiayaan tapi tetap setia kepada Tuhan. Makanya Paulus senang sekali ketika nulis surat ini. Suasana surat ini senang. Paulus bangga. Kamu mengalami penganiayaan tetapi kamu tidak meninggalkan iman. Kamu seperti jemaat Kristiani di Yudea. Dan kamu sudah menjadi teladan, sudah menjadi contoh untuk jemaat-jemaat yang lain karena kesetiaanmu kepada Tuhan di saat penganiayaan itu. Ya, begitu kalau membaca ini surat. Ada surat yang masalah di dalam jemaatnya sedikit, di Tesalonika itu termasuk sedikit. Tapi ada masalah, ada jemaat yang masalahnya banyak. Di 1 Korintus itu masalahnya macam-macam. Jadi kalau belajar surat Paulus, ada cara yang sederhana. Dengan membaca teksnya, kita akan bisa melihat jemaat ini menghadapi masalah apa, tanggapan Paulus bagaimana, sekarang saya belajar apa. Itu kalau membaca ini surat. Nah, kemudian Bapak Ibu, pertanyaannya serius. Ini kan yang nulis Paulus ya, jelas kan? Tapi lektor selesai membaca pasti bilang, demikianlah sabda Paulus. Sekarang Bapak Ibu silakan membuka Injil Lukas. Nanti diskusinya tentang itu ya. Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4.
baca dulu 4 ayat ini. Ada nama di situ, Theophilus yang mulia. Lalu sebut saja Lukas ya yang nulis. Lukas melakukan apa untuk menulis? Jawabannya ada di dalam teks. Belum cukup kalau hanya menyelidiki. Lihat lengkapnya gimana? Menyelidikinya bagaimana? Dengan seksama. Sekedar menyelidiki dengan seksama sama atau beda? Kemudian setelah itu, setelah melakukan penyelidikan dengan seksama, lalu Lukas menyusun. Gimana menyusunnya? Membukukannya dengan teratur, dibukukan dengan teratur. Lalu yang diharapkan Lukas dari Theophilus, tujuannya apa? Dia menulis supaya kamu tahu apa yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi para rasul ngajar dulu baru Injil ditulis, atau Injil dulu ditulis baru baru para rasul ngajar. Lihat teksnya. Coba lihat teksnya dulu. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu. Pak Theophilus diajar dulu baru membaca Injil Lukas, atau membaca Injil Lukas dulu baru diajar? Diajar dulu kan? Berarti para rasul mengajar dulu, habis itu baru penulis Injil menulis. Lalu kalau membaca 4 Injil, nah kok beda satu sama yang lain? Misalnya ngomongin Lukas ya, apa yang membuat Petrus sadar kalau dia sudah menyangkal Yesus? Yang ada di pikiran kita, di memori kita, ayam berkokok. Gimana suaranya? Sekarang silahkan membuka bab 22. Ya, Lukas 22. Saya tidak menyalahkan apa yang ada di dalam memori. Tapi lihat sekarang Lukas 22 ayat 60 dan 61. Pertanyaannya sama. Apa yang membuat Petrus sadar kalau dia sudah menyangkal Yesus? Jadi yang membuat Petrus sadar dia sudah menyangkal, ayam atau bukan kalau di Lukas? Bukan, tapi tatapan Yesus. Yesus berpaling, ngelihat Petrus, lalu Petrus nyadar. Kok beda dengan yang ada di memori kita? Pokok. Ya,
Kenapa kok beda? Karena nggak baca Lukas. Tapi sebelumnya juga memang nggak baca semua masalahnya. Tapi saya mendengar dari cerita. Siapa yang cerita dulu waktu kecil? Orang tua, guru. Nah, kita mendengarkan cerita. Kalau yang dibaca itu Injil Matius, Markus, enggak masalah. Lukas beda. Dan kebetulan waktu itu guru-guru atau guru dari para guru bacanya Matius. Karena memang dari dulu Matius itu paling populer, makanya ditaruh di depan. Karena dipandang paling lengkap, 28 bab kan. Dan Markus dianggap cuma ringkasan. Nah, akibatnya kita lebih banyak tahu Injil Matius daripada Injil lain. Misalnya tentang Yudas, apa yang dilakukan Yudas kepada Yesus? Berkhianat. Berkhianatnya bagaimana? Menjual. Kata menjual itu paling cocok diterapkan hanya pada Injil Injil Matius. Karena di Injil Matius dikatakan Lukas datang kepada lawan-lawan Yesus, Yudas datang kepada lawan-lawan Yesus lalu mengatakan, apa yang hendak kau berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia? Itu Matius itu. Markus nggak begitu. Markus bercerita, nih si Yudas datang kepada lawan-lawan Yesus untuk menyerahkan Yesus. Mereka senang dan terdorong oleh rasa senang, mereka berjanji untuk memberikan uang. Beda kan? Beda. Kemudian kalau Bapak membaca Injil ini Lukas, kita akan menemukan ya bukan hanya Lukas saja yang berbeda, tapi keempat Injil memang satu sama lain berbeda. Yang membuat berbeda apa? Ya udah biar jangan pusing-pusing, istirahat dulu ya. Enggak, nanti enggak akan pusing. Kenapa? Saya ajak Bapak Ibu lihat begini, karena di banyak pikiran orang Katolik yang namanya sabda Tuhan itu Tuhan berbicara, lalu orang mendengar, lalu nulis. 4 Injil, kalau Tuhan yang berbicara, ini yang ngantuk siapa? Kalau bisa kok bisa satu sama lain beda. Dan Bapak Ibu enggak usah kecil hati, jangan pernah berpikir kitab suci yang lain itu dikte dari Tuhan. Cuman saya enggak ajak Bapak Ibu untuk diskusi tentang hal itu. Saya tahu saya bisa bicara, tapi saya tidak akan membicarakan itu. Tapi yang perlu diingat, jangan kecil hati. Bukan begitu cara memahami kitab suci berisi firman. Bapak Ibu pernah nggak berbicara tanpa kata? Ini apa? Ini sekarang. Ya, sekarang begini ya. Coba tahun 90-an begini tapi sambil digoyang gesek gitu. Mulutnya diem aja kan ya. Tapi orang pada tahu. Pernah menunjuk nggak pakai jari? Nunjuk pakai ini. Pakai muka. Bisa Bapak Ibu mengatakan sesuatu tanpa kata, bisa dan berulang-ulang. Kenapa? Kalau mau mengunjungi orang sakit itu bawanya mawar. Ini contoh yang paling gampang untuk diomongkan. Orang sakit ke mengunjungi orang sakit bawa mawar gitu ya. Tapi coba bawa mawarnya itu yang sudah dirontokin terus ditaruh di keranjang. Kenapa kok bisa ngamuk orangnya? Nyindir mati. Bisa kan mengatakan sesuatu hanya dengan keranjang isi mawar rontok? Kita bisa menyampaikan macam-macam tanpa kata. Mau pakai wajah, mau pakai mata, mau pakai bibir, mau pakai tanda, macam-macam. Nah, nanti kita akan diskusi lebih lanjut apa artinya kalau kita mengatakan kitab suci itu isinya firman Tuhan. Kita istirahat dulu.